Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat, dan ini merupakan hal yang memberikan kita pengharapan dalam hidup kita. Sebab Tuhan yang berdaulat itu adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang baik, dan Tuhan yang adil. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, tidak mudah untuk memahami kedaulatan dan kuasa Tuhan. Seringkali ada orang memandang pengakuan atas kedaulatan Tuhan itu sebagai otoritarianisme. Dan ada orang lebih menyukai Tuhan yang sifatnya toleran. Pernahkah kita merenungkan bahwa jika Tuhan yang kita kenal tidak memiliki kedaulatan dan kuasa, maka kehidupan manusia ini tidak ada tujuan, dan segala sesuatu akan menjadi chaos. Hal ini mudah untuk kita pahami. Bagaimana sebuah negara di mana tidak ada pemerintahan yang berdaulat, maka negara tersebut tidak akan mencapai tujuan dan akan menjadi chaos. Kita tidak memahami sepenuhnya akan pekerjaan Tuhan. Hal itu merupakan hal yang wajar. Namun jikalau kita menyangkali apa yang Tuhan nyatakan, maka kita sedang berlaku tidak masuk akal. Karena kita menyangkali sesuatu yang memang melampaui akal budi kita. Saudara, mari kita membaca 1 Tawarikh pasal 11 ayat 1 sampai dengan 9. Lalu berkumpullah seluruh Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan Allahmu telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas umatku Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Samuel. Lalu Daud dengan seluruh orang Israel pergi ke Yerusalem. Itulah Yebus, dan di sana orang Yebus adalah penduduk negeri itu. Penduduk Yebus berkata kepada Daud, "Engkau tidak sanggup masuk kemari." Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata, "Siapa lebih dahulu memukul kalah orang Yebus, ia akan menjadi kepala dan pemimpin." Lalu Yoab, anak Seruya, yang menyerang lebih dahulu, maka ia menjadi kepala. Lalu Daud menetap di kubu pertahanan itu, sebab itu orang menamainya kota Daud. Ia memperkuat kota itu sekelilingnya, mulai dari Milo, bahkan sekelilingnya seluruhnya, sedang Yoab membangun kembali selebihnya dari kota itu. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud sudah diurapi menjadi raja pada masa Samuel. Kemudian dia diurapi lagi menjadi raja oleh orang-orang Yehuda dan menjadikan kota Hebron sebagai pusat pemerintahan Raja Daud. Dan dalam 1 Tawarikh ini langsung dikisahkan bahwa Raja Daud diurapi menjadi raja bagi seluruh bangsa Israel, dan tahtanya berpusat di kota Yerusalem. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, Tuhan melaksanakan rencananya dan menggenapinya melalui proses. Lalu berkumpullah seluruh Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah, engkau yang memimpin segala gerakan orang Israel, dan Tuhan Allahmu telah berfirman kepadamu, engkau yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas umatku Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Samuel. Saudara, jikalau kita membaca kisah hidup daripada Daud, maka perjalanan Daud untuk menjadi raja bukan saja perjalanan yang panjang, namun
Daud mengalami berulang-ulang diurapi menjadi raja. Namun dia menjadi seorang yang tidak memiliki kekuasaan. Bahkan bukan itu saja, dia menjadi seorang buronan dari Raja Saul. Saudara, kalau kita membaca kisah kehidupan Daud ketika dia mulai diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja, maka saudara kita akan melihat bahwa kemungkinan Daud menjadi raja adalah sesuatu hal yang kecil. Maksudnya, kemungkinannya menjadi begitu kecil karena segala sesuatu yang dia hadapi begitu sulit. Namun saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan sudah memanggil Daud untuk menjadi raja bangsa Israel. Itu Tuhan katakan kepada Samuel ketika Samuel mengurapi Daud menjadi raja. Saudara perhatikan, meskipun melalui masa-masa yang sulit, tetapi saudara, rencana Tuhan menjadikan Daud raja daripada seluruh bangsa Israel, saudara, digenapi meskipun melalui proses yang panjang dan proses yang tidak mudah. Saudara, dari sini kita belajar sesuatu bahwa rencana Tuhan itu pasti terjadi. Namun ketika Tuhan menggenapinya, dia menggenapinya melalui sebuah proses. Dan saudara, proses itu ada kalanya dan seringkali bukanlah proses yang mudah. Dan juga saudara, ada kalanya dan seringkali seakan-akan bahwa rencana Tuhan tidak akan tergenapi. Karena terlalu banyak halangan, terlalu banyak rintangan, sehingga saudara, kita mungkin tidak melihat bagaimana Tuhan menggenapi rencananya. Tetapi saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam hidup saudara dan hidup saya, Tuhan punya rencana. Dan saudara, bagaimana Tuhan menggenapi rencananya, maka dia menggenapinya di dalam proses. Nah saudara, ketika engkau dan saya melalui proses itu, maka engkau dan saya membutuhkan ketekunan. Karena ketekunan itulah yang menghasilkan buah. Dan buah itulah yang memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu saudara, ketika engkau sedang menghadapi kesulitan hari ini, pergumulan hari ini, saudara, jangan pernah tawar hati, jangan pernah kecewa. Tuhan sedang bekerja dalam hidup saudara, sedang menggenapi rencananya, dan melalui proses-proses yang seperti ini, Tuhan menggenapi rencananya. Supaya saudara dan saya bisa melihat tangan Tuhan yang ajaib, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang kedua, saudara, hikmat Tuhan itu mendahului pengertian kita. Dan pimpinan Tuhan yang menetapkan langkah kita. Saudara, firman Tuhan berkata, lalu Daud dengan seluruh orang Israel pergi ke Yerusalem. Itulah Yebus, dan di sana orang Yebus adalah penduduk negeri itu. Penduduk Yebus berkata kepada Daud, engkau tidak sanggup masuk kemari. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata, siapa lebih dahulu memukul kala orang Yebus, ia akan menjadi kepala dan pemimpin. Lalu Yoab anak Zeruya yang menyerang lebih dahulu, maka ia menjadi kepala. Lalu Daud menetap di kubu pertahanan itu, sebab itu orang menamainya kota Daud. Saudara, Raja Daud sebelumnya memerintah berpusat di kota Hebron. Tetapi setelah bangsa Israel mendaulat dia menjadi raja bangsa Israel, maka Raja Daud memilih Yerusalem menjadi pusat pemerintahannya. Saudara, ada banyak faktor di mana Raja Daud memilih kota Yerusalem ini. Yang pertama-tama tentu karena kota ini belum diduduki oleh suku apapun dari bangsa Israel. Masih diduduki oleh bangsa asli di sana, yaitu orang Yebus. Yang kedua, saudara, kota Yerusalem ini kota yang strategis dalam hal pertahanannya. Karena dikelilingi oleh 3 bukit setidaknya. Ada Bukit Moria, Bukit Zaitun, Bukit Sion. Dan juga ada suplai air yang melimpah dari mata air Gihon. Saudara, mungkin itu pertimbangannya. Namun saudara, kita perlu tahu bahwa Abraham ketika diperintahkan Tuhan mengorbankan Ishak, maka Abraham mengorbankan Ishak di Bukit Moria. Itu adalah kota Yerusalem.
Dan saudara, janji Tuhan kepada Musa di dalam kitab Ulangan 12 ayat 10-11 seperti ini. Tetapi apabila nanti sudah kamu seberangi sungai Yordan, dan kamu diam di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki, dan apabila ia mengaruniakan kepadamu keamanan dari segala musuhmu di sekelilingmu, dan kamu diam dengan tentram, maka ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, haruslah engkau bawa semuanya yang kuperintahkan kepadamu, yakni korban bakaran, korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu, dan persembahan khususmu, dan segala korban nasarmu yang terpilih, yang kamu nasarkan kepada Tuhan. Saudara, Tuhan sudah memberikan perintah dan janji kepada Musa. Ada satu tempat yang Tuhan berkenan hadir di sana. Dan saudara, kita harus tahu, saudara, bahwa pada puncaknya nanti di akhir zaman, Tuhan Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama seperti ia naik ke surga, yaitu di Bukit Sion. Itulah kota Yerusalem. Dan saudara harus tahu, Kristus mati di atas kayu salib. Itu berada di luar sedikit dari kota Yerusalem. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertimbangan Raja Daud mungkin pertimbangan politis, pertimbangan strategis, dan pertimbangan kesejahteraan. Namun saudara, Tuhan punya rencana, dan melalui Daud, Tuhan sedang menggenapi rencananya. Saudara, di sini kita belajar sesuatu yang sangat indah, bahwa hikmat Tuhan itu mendahului pengertian kita. Kita tidak pernah bisa mengerti lebih dahulu bagaimana hikmat Tuhan itu. Namun ketika kita melaluinya, kita baru mengerti. Ternyata memang Tuhan sudah merancangkan semuanya itu. Dan saudara, satu hal lagi yang sangat ajaib, bahwa Tuhan di dalam pimpinannya, Dia menetapkan langkah-langkah kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Oleh karena itu saudara, dalam hidup kita, kita perlu belajar peka akan pimpinan Tuhan. Kita perlu belajar mengakui Tuhan dalam jalan hidup kita, meskipun kita tidak memahaminya. Karena hikmat Tuhan itu mendahului pengertian kita. Hikmat Tuhan itu mendahului tindakan Daud. Dan Daud melakukannya di dalam pimpinan Tuhan yang menetapkan langkah-langkah dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau memakai engkau dan saya sebagai orang percaya. Namun saudara, engkau perlu belajar taat dan tunduk kepada pimpinan Tuhan. Dan tunduk kepada hikmat Tuhan. Meskipun engkau dan saya hari ini belum mengerti. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan tolong kami dari peristiwa yang kami baca di dalam 1 Tawarikh ini. Kami mengenal engkau lebih dalam lagi. Supaya iman kami boleh bertumbuh dan bersandar kepada engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.